pertanyaan terakhir barangkali untuk malam ini Bu ya, dari Bapak kita tadi, bagaimana pandangan sebenarnya terkait ulama berpolitik atau maju sebagai pemimpin? Ya, silakan Bu ya. Ya, ulama itu belum dia dimajukan jadi pemimpin, sudah jadi pemimpin dia. Ya, pertama itu. Maka di dalam tafsir ayat ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka termasuk dari situ amri itu ulama. Maka ulama itu kepemimpinannya apa di dalam masalah agama. Kemudian juga ya, ulama itu memimpin dalam berbagai hal. Nah, pemimpin itu apalagi di dalam tafsir Al-Marawi itu dia sangat luas menafsirkan siapa yang dimaksud dengan ulul amri. Maka siapa saja yang memiliki tanggung jawab itu masuk pemimpin. Maka orang tua pun dalam rumah tangga, seorang guru dia dalam bagi muridnya itu pemimpin. Seorang kepala sekolah itu ulul amri bagi sekolahnya, begitulah seterusnya. Oh, tapi dalam masalah-masalah politik, menjadi bupati, menjadi presiden, ya kalau kita bagi umat Islam kalau bisa ulama lah yang mimpin. Ya tak, ulama. Kemudian ya ulama itu ya dia kalau amanah ini dia tidak mau mencari kalau dia ulama. Maka bagaimana caranya? Ya masyarakat menunjuk dia. Apalagi kalau pemilihan pemimpin itu dari masyarakat, apalagi masyarakat muslim. Ini seharusnya masyarakat muslim sepakat mereka supaya mereka jadikan pemimpin mereka ulama. Supaya kepemimpinannya itu pertama sekali tidak lari daripada garis-garis agama. Nah, kalau memimpin kita dengan agama ini, semua agama ini menyuruh kebaikan. Yang baik itu suruh oleh agama. Yang tidak baik itu yang diingkari oleh agama. Maka apabila ulama dijadikan pemimpin, kalau seandainya pemimpin politik boleh nggak? Bukan masalah boleh lagi. Pemimpin itu semuanya ulama. Siapa pemimpin nomor satu pertama dunia ini yang telah membuat dunia ini damai dan yang menegakkan bendera kedamaian, hidup berdampingan dengan perbedaan, macam-macam perbedaan akidah, suku, bangsa, bahasa? Rasulullah. Itulah pemimpin politik terhebat di dunia, pertama yang menyatukan, yang menegakkan bendera kedamaian dan tanpa perbedaan dan hidup damai berdampingan di sebuah naungan negara. Setelah itu siapa yang menyambungnya? Abu Bakar Siddiq. Siapa Abu Bakar Siddiq? Manusia yang paling alim setelah Rasul. Setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab. Siapa Umar bin Khattab? Manusia yang alim setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Setelah itu Utsman, Ali bin Abi Thalib, ulama, Muawiyah. Itu sahabat-sahabat ulama semua. Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz siapa? Bukan sekedar ulama lagi. Dia itu adalah ulama yang sampai ke tingkat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak. Paling tinggi tingkat ulamanya. Dia pemimpin, dia khalifah. Dan di pemimpinan dia lah cuma 2 tahun sekian. Wilayah kepemimpinannya mungkin 2/3 dunia lebih. Dia menguasai semuanya. Cuma 2 tahun, sejahtera oleh dia semuanya itu. Aman oleh dia luar negara itu. Itulah sejarah dalam dunia ini. Cuma siapa membaca sejarah itu? Itu pemimpin politik lah. Politik. 2 tahun cuma. Sejahtera dibuatnya 2/3 dunia. Sehingga zakat tak tahu lagi mana dibagi. La ilaha illallah. Maka kesempatan sebenarnya bagi umat Islam. Umat Islam ini tidak, kita diberi peluang oleh Allah, tapi kita tidak mau menangkap peluang itu. Kita sia-siakan. Ini ada istimewanya. Sekarang kita santai saja. Sebenarnya apa? Yang memilih pemimpin rakyat. Kita umat Islam kita terbanyak. Peluang sebenarnya. Cuma apa? Peluang pula cari duit. La ilaha illallah. Setelah terjadi krisis macam-macam baru siapa disalahkan? Kita yang salah. Allah telah beri nikmat, telah beri kesempatan, sia-siakan.
Korupsi kita sama-sama. Nerima sogok sama-sama. Udah bayar nggak di apa? Nggak dipilih. Kalau saya maju bayarnya, nggak kasih duit, nggak ada pilih saya. Nah, bayar itu, terimalah duit itu. Itu kalau orang bayar, maka dia mengembalikan modal dulu. Siapa yang salah? Nggak ada yang salah, kita yang salah. Kufur nikmat namanya kita. Maka kalau kufur nikmat, azab kata Allah. Azab Allah sangat pedih. Nah, terimalah nanti krisis demi terimalah duit 100.000, 500.000 itu nanti. Ayo pemimpin-pemimpin tak mengerti kita. Allah berikan kesempatan kepada kita. Kenapa kita sia-siakan? Berarti kita bisa memilih yang terbaik. Nah, kitanya apa? Cari duit boleh situ. 100.000. Beli seputus rokok selesai dia. Itu nasibnya. Kufur nikmat namanya. Allah berikan peluang kita itu. Allah yang telah mentakdirkan. Berarti kita bisa menentukan pemimpin kita. Siapa wakil-wakil kita? Siapa orang nomor 1 nanti? Siapa gubernur? Siapa? Nah, tapi apa? Nanti datang orang apa? Berapa? Dia tidak pernah kaji lagi siapa itu orang. Asal bayar. Maka kalau tidak juga jerah kita. Sosialisasikan hari ini. Syukur nikmat ini kesempatan bagi kita. Bekerja keras kita menyadarkan saudara-saudara kita itu yang sudah menyimpang. Kenapa? Secara aturan negara pun salah. Ya nak? Terima sobok, money politik haram hukumnya bagi negara, apalagi agama. Kenapa dikerjakan juga? Sobok itu ar-rashi wal murtashi finnar. Itu kata Rasulullah. Yang menyogok dan minta sobok, minta duit dalam neraka. Nah, di dunia sudah neraka, besok akhirat tanggung lagi. Terima aja lah duit itu. Masyarakat kita berpikir hanya sampai buruk saja. Nak berpikir setelah itu sekarang hancur-hancuran apa semua krisis, apa semuanya mengeluh, semua disalahkan. Dia yang salah. Kita yang salah. Salahkan pemerintah, salahkan ini, salahkan mana kita salah. Kita yang salah. Kenapa kita tidak? Bapak Ibu sekalian, mari kita sadarkan masyarakat kita, saudara kita, keluarga kita. Berhentilah sogok menyogok itu. Hancur kehidupan. Rasulullah mengatakan itu. La'anallahu ar-rashi wal murtashi. Sudah di politik itu masuk sogok menyogok, terima aja lah akibatnya. Ketetapan politiknya ya seluruhnya hancur. Administrasi, pendidikan, hancur kalau sudah sogok menyogok masuk. Negara ini terjual lagi sudah sogok menyogok. Rasulullah sudah memberikan aturan. Maka kita ini tunduk agama ini. Agama membimbing kita dalam semuanya, ya kan? Membimbing kita supaya kita baik. Maka bisa, kenapa tidak kampar bisa ulama yang menjadi pemimpin kalau sepakat semuanya? Kalau kita ke masyarakat milih. Sebelum dikembalikan di dewan. Di dewan pun tidak masalah. Dewan itu kita juga milih, ya kan? Pilih yang mana yang mau komit dengan kita. Jangan pakai sokok-sokok. Jangan mau terima duit. Yang herannya Pak, ya di tengah Islam pula yang sokok menyokok. Saya lihat di barat. Kalau ada orang yang menjadi dewan atau sokok, tidak akan dipilih oleh orang dia. Itu di barat itu. Sudah beriman. Bisa mereka suportif. Kenapa kita tak bisa? Padahal itu dosa besar itu lagi. Kenapa dilakukan juga? Ngaji juga, puasa juga, sholat juga. Sogok diterima. Dan efek dari sogok itu luar biasa, hancur kehidupan semua dibuat. Sekarang diterima, tapi hancur kehidupan semua. Tak ada yang beres lagi. Gara-gara sogok. Tidak juga kita ngambil pelajaran itu. Kapan kita kembali kepada agama ini? Agama mengatur kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, Pak, pertanyaan itu tergantung kita. Kembali kepada kita.
kita. Sekarang bersama-sama kita yang sosialisasikan sama-sama. Siapa yang betul, maka tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Salah satu yang munkar, cegah orang sogok menyogok sama-sama kita. Yang sogok, Jadi kita ini terbaik. Pemimpin itu kan syaratnya bukan amanah. Syarat amanah itu apa? Orang yang jujur. Setelah orang yang berilmu. Jangan sembarang orang aja. Mengerti dia. Teruji kejujurannya. Kemudian apa lagi? Ketakwaannya kepada Allah. Takutnya Allah. Aja suruh teruji begitu. Kita pilih yang sembarang aja. Lihatnya duit aja, amplop aja. Kalau itu nanti kapan lahir pemimpin-pemimpin yang baik di tengah-tengah kita? Ya akhirnya nanti kalau sudah memimpin tidak baik, penjilat aja isinya. Masyarakat penjilat itu hancur Bapak Ibu. Izin Ustaz. Ayah apa lagi? Kan ada sebagian dari para mubalik kita mendakwakan itu, menyampaikan di setiap ceramahnya bahwa, Dekatkan mic-nya lagi Pak biar lebih jelas. ya artinya sebagian dari mubalik kita dia menyampaikan bahwa ulama itu jangan maju di politik. Itu salah satu yang mesti sebenarnya kita juga sosialisasikan dan dakwakan juga, bahwa yang paling bagus itu ulama itulah yang maju sebenarnya. Iya. Kemudian ada statement yang dikeluarkan untuk kita itu golput, hanya ini juga ditebarkan sehingga Islam ini terpecah. Sebagian golput, sebagian dia tidak. Terima kasih Ustaz. Ya, golput umpamanya. Golput itu merugikan kita. Rugi kita. Itulah diinginkan oleh, kalau ada orang-orang tidak baik yang jadi pemimpin, itulah kalau misalnya baik-baik itu golput semua. Apa lentanglah dia? Dosa kita nanti. Ya kita ada orang tidak baik menjadi pemimpin. Kalau dia kan apa nama kita tak ikut, lempang maksudnya. Tapi kalau kita dengan ikut, kita bisa memenangkan yang baik. Dosa kita kalau tidak memenangkan. Itu kan kesempatan itu yang Allah berikan. Pemimpin ini Bapak Ibu ya, kalau kita kasih dia pemimpin itu luar biasa. Kita jangan sembarang memilih pemimpin ini. Karena kalau kita dudukan dia jadi pemimpin, seluruh urusan kita dia ngatur. Sampai rumah tangga kita dia lebih berhak ngatur. Itu bayangkan itu. Rumah kita dia lebih berhak. Itu masyarakat sembarangan. Rumah kita. Jangan ke jalan lagi, sekolah lagi, masjid lagi, rumah kita. Kalau kita kasih dia pemimpin, dia yang berwenang. Ini jadi imam masjidnya. Kalau datang bupati boleh berhak nih. Begitu dalam agama. Itu namanya wilayah amma. Wilayah amma itu apa? Dia yang paling berhak semuanya. Itu sembarang diberi. Kita tidak mengerti politik, dibutakan ke politik kadang-kadang. Dikiranya hanya pemilih-pemilih begitu saja. Nah, jadi golput itu berbahaya. Golput negara pun tidak menginginkan kita golput. Tidak. Pilih yang terbaik. Walaupun ada yang tidak, kan ada pula subuhat itu. Apa ini dari Eropa ini kan demokrasi, kafir. Apa? Tak jelas, tak mengerti dia kaedah beragama. Tak mengerti dia kaedah bagaimana ta'arudul mafasid wal masalih, bagaimana. Mungkin dari kafir katanya, ini tak boleh kita masuk demokrasi apa haram, milih haram. Senanglah. Ketawalah. Jadi inginkannya. Bapak Ibu sekalian, seharusnya ketika ada pemilu apa berbondong-bondong umat Islam, kalau bisa bersatu, tunjukkan pemimpin yang baik. Apalagi kita karena itulah usaha mereka bagaimana macam-macam kita supaya tidak baik itu masuk. Nah, mana kita berpikir, yang punya pikiran apa menyadarkan masyarakat kita. Itulah tugas-tugas kita. Rajin ke masjid apa sadarkan masyarakat kita. Jangan juga mau disogok-sogok. Arahkan kita semua yang berpikir siapa yang terbaik dan maslahat untuk negeri ini. Menjalankan
aturan negara disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjamin seluruh hak warga negara. Begitu. Dan memberantas kezaliman di mana-mana. Itu kena pemimpin, kena menyatukan umat. Masya Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, berperan, kita harus berperan. Dan itu adalah salah satu perjuangan itu. Nah, jadi jangan golput kalau ada nanti apa? Kita yang harus berperan, karena melahirkan orang baik itu. Apa salah satu pentingnya pemimpin Bapak Ibu? Imam Ahmad tak salah itu ditanya dia. Kalau anda umpamanya diminta ataupun anda punya kesempatan satu doa yang mustajab, satu saja doa yang mustajab, kau diberikan Allah satu kesempatan doa mustajab, siapa doa kamu? Satu doa yang mustajab. Kau minta kaya dia, kau minta apa? Saya doakan pemimpin. Saya doakan pemimpin, karena pemimpin ini kalau dia baik semuanya. Kalau dia tidak baik, hancur semuanya. Betul. Bahaya, bukan diri kita. Baik diri kita, pemimpin tidak baik, hancur kita. Kita mengeluh aja begini. Tapi Masya Allah kalau pemimpin yang baik, bahagia, enak. Maka mari sadar ya, agama ini mengatur seluruh lini kehidupan, tak ada yang tersatu pun tersisa. Jangan mau dibilang jangan meneliti agama. Gimana meneliti agama? Mengatur kehidupan sosial apa? Itulah inti agama. Supaya yang baik itu apa? Yang baik itu Bapak Ibu tersebar. Yang baik itu naik. Yang mungkar itu redupkan itu. Apa yang paling dahsyat itu? Politik, kepemimpinan. Punya tutup judi, tanda tangan, satu tanda tangan aja. Kalau ustaz, yang habis mimbar ditutup judi, tak akan tutup judi. Tamat Quran itu dibaca. Tapi coba gubernur selesai satu tanda tangan, atau kita sia-siakan dengan politik. Itu bodoh gitu. Nanti kita sama siapa? Dahsyat. Mengatur semua gitu. Jangan berikan kepada sembarang. Rasulullah juga mengingatkan, "Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Kalau kalian serahkan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu saja ke hari kiamat dunia ini sebelum kiamat. Menderita kita. Kenapa? Kita serahkan perkara itu. Padahal kita diamanahkan untuk memilih kepada siapa kita serahkan. Saya serahkan kepada yang bayar saya sampai paling banyak. Itu. Apa ada pirom? Money pirom. Astagfirullahaladzim. Money pirom. Setelah itu dibayar apa kata dia lagi? Maka lihat ahli dia tak. Itu ukurannya. Serahkan kepada yang ahli. Maka orang kita kata ngaji tahu siapa yang ahli. Apa kriterianya? Kalau guna kita ngaji, siapa yang berhak jadi pemimpin? Seperti saya begini ya. Bapak ngaji sama siapa? Kan tak mungkin sama sembarangan kan? Kalau ada preman di kedai itu duduk di sini dia, Bapak dengar dia. Sekolah ada apa tidak ada? Bubar Bapak semua. Itu maksudnya apa? Segala perkara harus dipegang oleh orang baru tenang, baru bermanfaat, baru muncul masalah. Jadi tugas kita bersama Bapak Ibu ya. Masa saya bicara kan ada yang tanya. Mudah-mudahan jawaban ini bermanfaat bagi kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.